Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya akan memberikan tutorial ataupun sedikit wawasan mengenai bagaimana cara mengoperasikan mesin las bagi teman-teman yang memang betul-betul baru pertama kali memegang mesin las ya. Jadi ini betul-betul untuk pemula. Ketika teman-teman beli mesin las, pastinya akan dilengkapi dengan berbagai macam alat ya. Yang pertama tentunya ini adalah mesin lasnya ya. Ini mesin las Izumimo 120. Kemudian berikutnya pasti teman-teman akan dapat ini adalah klem masa ya, seperti jepitan seperti ini namanya klem masa. Kemudian berikutnya ini adalah holder atau stang las. Bisa juga teman-teman mungkin mendapatkan berupa palu terak ataupun sikat kawat ya, itu kelengkapan tambahan. Dan juga bisa jadi mendapatkan berupa helm las atau kedok las. Yang harus pertama kali teman-teman lakukan ketika membeli mesin las, tentunya instalasi ya atau pemasangan. Untuk pemasangan holder atau stang las ini, teman-teman bisa pasangkan ini di kutub positif. Jadi stang las ini teman-teman bisa hubungkan di kutub positif. Ya, sekali lagi saya ulangi, jadi holder atau stang las ini teman-teman hubungkan ke kutub positif. Kemudian berikutnya klem masa ini hubungkan ke kutub negatif. Jika suatu waktu teman-teman ternyata tertukar menghubungkan antara kutub positif dan negatif, itu sebetulnya tidak masalah untuk proses pengelasan. Hanya saja akan berdampak pada penetrasi dari lasan itu sendiri. Ketika teman-teman menghubungkan stang las atau holder ini ke kutub negatif, kemungkinan penetrasi itu akan lebih dalam. Kalau misalkan teman-teman mengelas besi-besi tipis seperti besi holo ini, akan sangat mudah bolong atau jebol. Jadi secara umum atau secara standar, holder ini dihubungkan ke kutub positif. Oke, setelah teman-teman hubungkan holder dan stang las ini, holder dan klem masa ini, teman-teman bisa ketahui fitur dari mesin lasnya ya. Jika mesin las yang standar, las rumahan seperti ini biasanya menggunakan arus listrik satu fasa ya atau 220 volt. Sedangkan jika teman-teman beli mesin las yang besar, biasanya menggunakan arus listrik 3 fasa atau 380 volt. Jadi teman-teman bisa colokan kabel ini ke stop kontak di rumah teman-teman ya. Berikutnya teman-teman setelah menghubungkan mesin las ini dengan arus listrik, di bagian belakang itu sudah ada biasanya tombol saklar ya, on off. Jadi teman-teman bisa langsung on kan mesinnya ya. Kita nyalakan mesinnya. Sudah nyala ya. Ini ada arus maksimal biasanya untuk mesin ini di 120 ampere. 0 sampai dengan 120 ampere. Nah, untuk pengelasan besi tipis, jika teman-teman bingung harus menggunakan ampere berapa, sebetulnya teman-teman bisa lihat di kardus kawat las ini. Ini sudah ada rekomendasi arus berapa atau ampere berapa yang teman-teman bisa gunakan untuk proses pengelasan. Untuk besi-besi tipis biasanya kita menggunakan kawat las dengan diameter 2 mm dengan kode kawat las E6013 ya. Untuk mereknya teman-teman bisa bebas pilih ya. Oke. Di kardus ini sudah direkomendasikan untuk kawat las dengan diameter 2 mm. Teman-teman bisa gunakan arus atau ampere dengan rentang antara 30 sama dengan 80 ampere ya. Teman-teman bisa gunakan 30 sampai dengan 80 ampere tergantung dengan skill dan ketebalan benda kerja yang teman-teman
akan las. Jika saya akan menggunakan mesin las ini untuk mengelas besi hollow tebal 1,3, saya akan gunakan biasanya arus sekitar 50 ya, 50 ampere dengan kawat las 2 mm ini. Ya, langsung saja kita coba ya. Jadi setelah semuanya dipastikan terhubung ya, klem massa, kabel holder, berikutnya kita pasangkan klem massa ini ke benda kerja ya. Jadi ini syarat wajib, klem massa ini harus terhubung dengan benda kerja. Kalau misalnya kita menggunakan meja kerja, kita bisa tempelkan di meja kerja. Jika kita tidak menggunakan meja kerja, maka kita tempelkan langsung di benda kerja seperti ini. Kemudian kita setting arusnya atau ampernya untuk pengelasan besi tipis, khususnya besi hollow tebal 1 mili mungkin hingga 2 mili. Kita bisa setting untuk pemula di sekitar 50 hingga 60 ya, 60 ampere. Kawat yang digunakan juga kita bisa gunakan kawat las dengan diameter 2 mm dengan kode E6013 ya, atau dari RD260. Cara memasang elektroda kepada holder, kawat las kepada holder seperti ini ya. Kita tinggal tekan holder ini, kemudian kita jepit holder ya. Kita gunakan teknik titik-titik ya, intermittent, jadi sekitar 2 detik angkat, kemudian turun lagi, angkat lagi ya. Nah, ketika lengket seperti ini hal wajar untuk pemula ya. Ketika misalnya lengket, teman-teman tidak usah khawatir ataupun bingung ya. Teman-teman tinggal goyangkan seperti ini ya. Jika ini panas, teman-teman tinggal goyang kiri dan kanan hingga terlepas ya. Jika misalkan ketika teman-teman sudah goyang kemudian lengket sekali, teman-teman bisa lepaskan terlebih dahulu elektroda ini dari holdernya dengan cara menekan seperti ini ya. Jika itu tidak segera dilakukan, maka bisa jadi ini akan membuat mesin menjadi sangat panas dan lama-kelamaan akan jadi rusak. Kita coba lagi ya. Jadi di sentuhan pertama teman-teman usahakan bisa tempelkan kemudian angkat langsung. Jangan tempel kemudian diam di benda kerja, pasti itu akan lengket. Tempel langsung angkat, tempel angkat. Atau untuk awal teman-teman bisa latihan untuk menggores-gores benda kerja seperti ini ya. Teman-teman bisa latihan seperti ini untuk membiasakan tangan tidak kaku ketika proses pengelasan. Cukup gores-gores seperti itu. Nah, ketika teman-teman sudah aman, tidak lengket, tidak menempel kawat las ini dengan benda kerja, setelah teman-teman latihan menggores, teman-teman bisa menggores tapi dengan kecepatan yang sangat pelan ya. Seperti itu ya. Seperti menggores tapi teman-teman pergerakannya pelan. Seperti itu ya. Nah, ketika pengelasan seperti itu dilakukan terus-menerus, bisa jadi efeknya adalah benda kerja kita bolong jika ketebalannya misalnya hanya sekitar 1,3. Maka dari itu teman-teman, ketika teman sudah mahir melakukan proses penarikan seperti tadi, teman-teman latihan untuk pengelasan titik-titik seperti ini contohnya. Satu, dua, tunggu hingga lasan ini sedikit dingin ya, bukan dingin artinya sedikit agak merahnya berkurang. Jangan langsung ketika merah langsung turun lagi, nanti bisa jadi jebol.
Tunggu hingga sedikit apinya padam. Kemudian kita turun lagi. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian kita harus selalu bersihkan terak atau kotoran las selesai dari pengelasan. Jadi jangan langsung kita las kembali ketika misalkan akan melakukan pengelasan berikutnya. Kita buang terlebih dahulu. Ini kita sikat ya. Seperti itu. Itu teknik untuk penyalaan ya. Jadi untuk teknik penyalaan saya ulangi. Teknik yang pertama, teman-teman bisa lakukan latihan penggoresan seperti tadi. Teman-teman tinggal goreskan seperti ini. Nah, itu teknik yang pertama. Teknik yang kedua, teman-teman tempelkan kemudian langsung angkat ya. Jadi teknik yang tempelkan langsung angkat memang agak sedikit sulit ya. Teman-teman perlu latihan yang agak intens ya. Seperti ini. Itu teknik penyalaan yang kedua. Sementara untuk proses instalasi dan penyalaan saya cukupkan ya. Teman-teman bisa ikuti video berikutnya untuk berlatih ataupun mengetahui wawasan lainnya mengenai proses pengasahan las listrik ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman tidak ketinggalan video berikutnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.